Satu-satu, siapkan dirimu. Dua-dua, bukalah bukumu. Tiga-tiga, lihat SBO TV. 1, 2, 3, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 Surabaya yang hebat, cerdas dan semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian semua tetap semangat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, dalam 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan Ibu Tri Cici Rahmawati. Ibu dalam kesehariannya bertugas di SDN Mandukan Wetan 4 Surabaya. Selama 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV yang selalu mengerti. Nah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pada hari ini Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak sekalian, kira-kira ini Bu Cici mau mengajarkan apa ya? Masih ingat tidak? Ayo mengajarkan apa? Iya betul sekali. Ibu akan mengajarkan tentang seni budaya dan prakarya. Namun pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang prakarya dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah anak-anak sekalian, pada hari ini kalian akan belajar mengetahui langkah-langkah bagaimana teknik potong, teknik lipat, dan teknik menyambung, kemudian dijadikan sebuah kerajinan. Sebelum itu, tentunya kalian sudah belajar tentang hemat energi. Nah, pada gambar ada hemat energi di dalam penggunaan listrik. Ada sebuah rumah, ada seorang anak di dalamnya. Nah, kita harus ikut menjaga ketersediaan energi dan menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya di dalam rumah listrik menjadi lebih murah, apalagi kalau ada pada siang hari. Lampunya harus dimatikan. Kipas angin tidak digunakan lagi, bisa dimatikan. Harus hemat energi ya anak-anak. Berikutnya ada seorang anak, katakanlah namanya anaknya Joko ya, nah katakan seperti itu. Seorang anak yang melakukan pemborosan dalam energi, berarti tidak peduli dengan orang lain. Contohnya pada gambar yang ada di depan kalian, ada seorang anak menyalakan televisi, menyalakan lampu, kemudian radio. Airnya juga tidak dimatikan kalau sudah penuh lah, itu namanya pemborosan energi, berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu kita juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Semoga anak-anak Surabaya tidak ada yang pemborosan energi ya. Oke? Nah, anak-anak marilah kita belajar dulu lagu energi alternatif agar kalian tetap semangat ya belajar dari rumah. Ya, siap-siap ya bernyanyi ya. Kalian boleh bergerak ya, bersemangat. Energi alternatif banyak keuntungannya, sangat mudah didapat, tapi bukan polusi. Energi alternatif, yes, banyak macamnya. Angin dan matahari
bagaimana? Sudah bernyanyi, lebih semangat kan? Dan tahu apa itu tentang energi alternatif. Pada hari ini tujuan pembelajaran ya sudah disampaikan Bu Guru. Nah, kerajinan bahan dari alam buatan itu ada kerajinan dengan bahan alam, kerajinan didasarkan oleh alam seperti bambu, rotan, jati, dan tanah liat. Kemudian kerajinan dengan bahan buatan adalah kerajinan yang bahan dasarnya dari bahan buatan seperti gips, lilin, dan plastik. Ya, jadi nanti kalian belajar dengan Bu Guru. Bahan alam untuk kerajinan yaitu janur, yaitu berupa daun kelapa. Manfaat janur banyak sekali manfaatnya, yaitu sebagai kerajinan, pembungkus makanan, dan hiasan. Lah, itu digambar ada pohon janur ya. Lah, ini Bu Guru ambilkan daun janurnya, kebetulan ini ada di sekolahnya Bu Guru ya. Jadi ada daun janur, tapi kalau yang dibuat kerajinan, contoh kerajinannya yaitu anyaman juga bisa, anyam ya, buat topi itu. Kemudian hiasan, biasanya janur untuk pernikahan, dan ada ketupat kalau mau lebaran. Makan ketupat pakai opor ya, ini daunnya ya anak-anak ya, daun janur, tapi kalau biasa digunakan untuk ketupat yang kuning, cuman ini yang ada di sekolahnya Bu Guru ya, daun janur. Nah, bahan alam untuk kerajinan adalah selain itu ada eceng gondok. Eceng gondok itu apa Bu Guru? Ya, eceng gondok adalah tanaman air yang hidup mengapung di air. Selain dikenal dengan eceng gondok, tumbuhan air ini juga mempunyai nama lain loh ya. Seperti di daerah Palembang dikenal dengan nama kalipu, di Lampung disebut ringga, di Dayak disebut dengan ilung-ilung, dan di Manado disebut tampe. Nah, ini ada contoh eceng gondoknya. Nah, itu ada namanya ya, contoh hasil kerajinannya eceng gondok yaitu seperti ini, jadikan tas. Nah, tas dari eceng gondok pasti kalian tahu ya di rumah ya. Ada yang digunakan untuk sandal, ada juga yang digunakan untuk mebel, kursi, tempat meja, kemudian berangkat tempat tisu dan lain sebagainya. Lah, ini adalah daun eceng gondok, daun batangnya ya. Nah, ini eceng gondok yang sudah kering, anak-anak ya. Nah, dibuat kerajinan seperti ini namanya eceng gondoknya. Lah, anak-anak akan ada yang mau lewat berikut ini, ada pada yang berikut. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang apa itu ya eceng gondok. Nah, Ibu ulangin lagi. Ini adalah salah satu bagian dari eceng gondok yang sudah dikeringkan. Kemudian dibuat untuk kerajinan bisa tas, sandal, dan mebel ya. Berikutnya ada contoh bahan alam yang lain. Ada biji-bijian, bisa digunakan untuk kolase, biasanya begitu. Daun kering, nah kebetulan ada daun kering yang ada di sekolah guru lingkungan sekitar saja ya. Nah, ini adalah daun kering, bisa juga untuk dibuat apa? Kerajinan. Ada tanah liat atau lempung ya, tanah liat atau lempung. Ada juga bambu, itu adalah salah satu beberapa contoh bahan alam. Nah, kerajinan dari bahan yaitu ada kerajinan dari clay, dapat dibentuk menjadi mainan atau hiasan. Dan juga kerajinan juga bisa dibuat dari lilin untuk membuat aromaterapi. Kerajinan dari kertas juga bisa origami. Salah satu contohnya ya yang dari clay itu. Kemudian ada lilin untuk aromaterapi, dan juga ada kertas origami. Origami biasanya bahasa Jepang ya, untuk kertas lipat melipat. Nah, untuk mengerjakan suatu kerajinan ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu teknik lipat, potong, dan menempel. Apa itu ya? Yaitu teknik dasar dalam membuat seni bentuk rupa. Bentuk seni rupa dapat dilihat pada sebuah bidang, dan bidang tersebut dapat berupa kertas lipat seperti ini yang Ibu Guru bawa, kertas lipat, ada kardus ya, kemudian juga ada pada kain, melipat kain ya. Ada beberapa cara untuk membuat sebuah kerajinan, yaitu teknik melipat. Teknik melipat adalah salah satu cara membuat
kerajinan tangan dengan menekuk bahan alam yang memiliki permukaan lebar, tipis dan ringan. Misalnya melipat kertas, janur dan daun pisang. Yang kedua yaitu teknik memotong. Teknik potong itu apa, Bu? Ya, teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam pembentukan bentuk kerajinan. Biasanya benda-benda untuk memotong itu apa ya? Nah, gunting. Seperti ini, gunting. Kemudian ada cutter, silat atau pisau. Nah, kalian untuk menggunakan benda tajam ini harus berhati-hati, jangan dibuat mainan agar tidak tersayat atau terpotong ya. Berikutnya teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dua bagian menjadi satu dalam bentuk kerajinan. Alatnya bisa lem, kemudian jarum, mesin jahit, pistol lem, dan staples. Tekniknya apa saja ya kalau untuk merekatkan? Iya, dilem, kemudian di staples, diikat, dan dijahit. Nah, Bu Guru ini akan membuat kerajinan kincir angin. Nah, ini kan tentang energi ya anak-anak ya. Tentang energi, siapkan dulu potongan-potongan. Nah, supaya kalian juga tahu potongan-potongan ini. Nah, ini adalah kertas lipat dulu disiapkan. Ya, kertas lipat, kemudian kertas lipatnya dilipat dulu, ya, dilipat, kemudian dipotong. Nah, potongnya menggunakan apa? Menggunakan gunting. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya memotong ya, anak-anak ya. Bu Guru pakai gunting. Kalau sudah, kemudian kita jadikan segitiga, bagian segitiga ya, anak-anak. Ya, jadikan segitiga menjadi 8 bagian, 8 segitiga. Nah, ya. Bagian potong segitiga. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah dipotong dari Bu Guru ya. Lah, 8 bagian segitiga, bangun segitiga ya. Kalau sudah, kemudian kalian membuat untuk penahannya, membuat lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, lingkarannya ya. Kemudian siapkan lem. Nah, lemnya itu apa, Bu? Untuk merekatkan. Lem untuk merekatkan. Nah, sudah seperti ini, kita ambil lem. Nah, di sini kita ambil lem untuk merekatkannya. Bagian-bagian segitiga yang sudah kalian potong. Ya, dilem. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian bergantian warnanya jadi biru, sudah selesai yang merah, sudah yang kuning ya, kemudian biru. Nah, kalau sudah nanti dilipat seperti ini. Nah, dilipat lagi. Nah, ini namanya teknik melipat ya anak-anak ya. Untuk membuat apa? Kincir angin. Nah, lah hasilnya seperti ini anak-anak. Ya, kincir angin. Ya. Oke, bisa ya membuatnya di rumah ya. Oke. Lah, ini tadi sebuah kerajinan tapi menggunakan bahan apa? Coba ayo, Guru bertanya. Menggunakan bahan buatan yaitu kertas lipat ya, kertas lipat. Kemudian juga nanti kalau untuk ini Bu Guru menggunakan sedotan ya, menggunakan sedotan. Kemudian ini diberi penahannya, ada jarum. Jarumnya itu ditusukkan begitu, kemudian supaya menyambung. Ini namanya menempel juga. Kan ada juga untuk menempelkan menggunakan jarum. Nah, seperti ini untuk kerajinan kincir angin ya anak-anak. Berikutnya untuk pembuatan alat dan bahan untuk kita akan membuat tentang kertas, kipas dari kertas dan kardus nantinya. Nah, anak-anak
kalian nanti alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 kardus bekas, bisa disiapkan di rumah ya, gunting, tali rafia, lem, stik es krim atau batang bambu atau karton tebal untuk pegangan kipas, juga menyiapkan pelubang kertas. Nah, yuk kalian semuanya disiapkan dulu supaya sebelum Bu Guru praktek kalian sudah siap bahannya. Nah, anak-anak jangan kemana-mana sambil kalian menyiapkan bahan-bahan yang akan diprakaryakan. Tetap kalian di sana dan tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dilentikan, putar pergelangan, acung depan, putar pergelangan, ayo tepuk tangan, yeay! Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Cici. Kalian jangan kemana-mana loh ya. Nah, sudah disiapkan belum alat dan bahan yang tadi Bu Guru sampaikan? Karton bekas, kemudian gunting, tali rafia, lem, stik es krim atau pegangannya busley dengan bambu atau karton tebal, dan juga pelubang kertas ya atau plong. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian membuat cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang. Yang kedua, kalian bisa lubangi seluruh pinggiran karton. Boleh pakai jarum atau dengan ballpoint, tapi lebih rapi dengan plong ya anak-anak ya, dengan lubang untuk kertas. Kemudian yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Ya, ditempelkan menggunakan apa? Ayo menempelnya menggunakan lem ya. Kemudian yang keempat, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakanlah tali rafia atau pita ya. Sudah kan disiapkan tadi? Nah, ini untuk tadi hasil kerajinan kipas. Nah, anak-anak kita praktekkan dulu ya untuk kipasnya. Sudah dipotong ini Bu Guru. Sudah dipotong untuk menggunakan karton warna-warni ya Bu Guru ya. Kalau sudah, kemudian nanti diplong. Diplong seperti ini, kita tekuk dulu. Kita tekuk seperti ini, kemudian diplong. Bu Guru ngeplong pakai apa Bu? Ya, supaya rapi, Bu Guru ngeplongnya menggunakan plong kertas. Ini ya, plong kertasnya ya. Ya, supaya rapi sama ukurannya. Nah, ini ya, kalian juga harus merapikan ya. Kalau tidak ada plong kertas, dilubangi dengan yang lain, mungkin jarum atau pensil ya, yang agak agak besar sedikit lubangnya. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini sudah seperti ini ya. Kalau sudah, dimasukkan untuk pitanya. Guru menggunakan pita. Ya, pitanya dimasukkan di dalam lubang tersebut. Ya. Dimasukkan lubangnya. Ditarik begini ya, karena lubangnya agak besar jadi biar lebih kelihatan cantik ya anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, dimasukkan satu demi satu. Ya, seperti ini anak-anak. Dimasukkan lagi bergantian ya. Nah, ini seperti ini. Iya. Nah, kemudian kalau sudah ditali. Dia tali biasa ya, diikat gini, ditali ya. Sudah ditali, kita potong. Ya. Satunya juga kita tali. Ya, begini. Nah,
Kalau sudah ditali, kemudian ditempelkan apa? Stik es krimnya. Kita tempelkan stik es krimnya, ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ditempelkan di dalamnya. Ya, stik es krimnya ditempelkan di dalamnya seperti ini. Nah, begini. Nah, jadinya ditempelkan salah satunya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita menggunakan lem supaya lebih kuat, menempelnya adalah lem. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian kita lipat. Kita lipat, kita jadikan satu seperti ini. Nah, sudah menjadi, salah satu yang sudah jadi adalah, ini adalah kipas yang sudah jadi ya. Termasuk hemat energi. Kalian juga tidak bisa menggunakan apa? Menggunakan kipas angin loh, dibuat kipasan. Ya, kan hemat energi toh, bisa buat sendiri, nggak pakai kipas angin dong. Iya. Lah, itu tadi menggunakan bahan apa? Bahan buatan. Ada juga menggunakan bahan alam. Nah, salah satunya kipas ini. Nah, kipas ini kita memanfaatkan daun kering, daun yang kering, kemudian di dalamnya ada kardus kita lapisin ya untuk kardus. Juga nanti ada daunnya ini kita supaya agak kuat kita kasih lem. Nah, untuk pegangannya ini menggunakan bambu yang kecil, dan untuk talinya menggunakan eceng gondok yang sudah diikat seperti ini ya. Kita juga ini ikatnya menggunakan apa tadi? Ikatnya menggunakan apa? Menempel juga seperti itu. Ini ya untuk bahan alamnya, kipas bahan alam. Kemudian ini kipas bahan buatan. Bagaimana? Paham kan anak-anak? Paham ya pastinya? Oke, berikutnya. Nah, rangkuman materi. Bahan kerajinan berupa bahan alam dan buatan. Tadi sudah diberitahu Bu Guru, bahan alam ada beberapa, eceng gondok, kemudian janur, ada daun, ada juga tadi apa bambu, tanah liat ya. Bahan buatan ada clay atau kemudian ada plastik, sini tuh sama, kemudian ada juga ini kertas juga ya. Yang kedua, kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan alamnya diperoleh dari alam. Kita bisa mengambilnya di lingkungan sekitar seperti Bu Guru ini, mengambilnya yang jatuh di lingkungan sekolah Bu Guru yaitu daun-daun kering. Kemudian tidak perlu kalian di lingkungan sekitar kita tetap masih ada bahan kerajinan yang bisa digunakan ya. Sampah, contohnya sampah. Nah, ini salah satunya. Sampah plastik, kresek juga bisa digunakan kerajinan bunga. Nah, bermanfaat sekali kan? Tentu indah daripada kreseknya mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga, kerajinan dengan bahan buatan, yaitu contohnya gips, lilin, dan plastik. Yang keempat, untuk membuat keterampilan lebih tahan lama dengan menggunakan bahan buatan. Ini lebih tahan lama ya. Dan yang kelima, ada beberapa cara untuk membuat kerajinan, yaitu menggunakan teknik melipat, memotong, dan menempel. Ayo anak-anak, penugasan buat kalian, Bu Guru punya hadiah, yaitu kalian bisa membuat kipas dari kardus bekas seperti pada buku tema 6 halaman 169 sampai dengan 170. Peganglah hasil karya kalian, kemudian mintalah foto orang tua. Dan jangan lupa kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian dan selamat mengerjakan. Nah, sudah sekian tadi Bu Guru belajar tentang kerajinan, ada buatan dan juga alam. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tak terasa sudah 30 menit ke depan kalian belajar dengan Bu Guru, kemudian kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.